Salam sehat, salam sejahtera buat kelas 10, khususnya kelas 10 IPS. Materi kita pada hari ini kita lanjutkan dengan topik kegunaan penelitian. Jadi kita ambil referensi atau sumber pustakanya dari Siti Kartini. Ada beberapa yang menjadi kegunaan dari penelitian. Yang pertama itu adalah penjajakan atau eksploratif, menjajaki begitu. Dengan namanya menjajaki, memantau, di mana penelitian berguna untuk menemukan kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial. Jadi sifatnya masih mencoba-coba. Dan namanya mencoba bisa salah, bisa benar. Dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baru. Jadi kita ambil contohnya seperti menanggulangi kemiskinan atau kriminalitas dalam masyarakat. Ya. Jadi bagaimana cara untuk menanggulangi kemiskinan? Ya pemerintah otomatis yang pertama itu seperti sekarang ini sudah memberi banyak bantuan-bantuan seperti UMKM, ya, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian banyak memberi bantuan BOS bagi keluarga miskin, keluarga harapan, dan sebagainya. Yang pasti orang miskin tidak boleh mencari jalan pintas dengan berjudi, main togel, supaya keluar dari kemiskinan, akan bertambah kemiskinannya. Yang kedua, deskriptif, artinya bahwa penelitian sosial itu berguna untuk melakukan pengukuran yang cermat atas fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya mengenai pendapatan masyarakat atau jumlah pengangguran. Ya. Jadi pendapatan semakin rendah, pengangguran akan semakin bertambah. Kita lihat misalnya seperti masa-masa pandemi ini, ya, akhir Agustus saja pengangguran di Indonesia sudah mencapai 9,7 juta orang. Ya, berarti di atas tahun 2000, masuk ke 2001, pasti pengangguran akan semakin banyak karena PHK. Ya, berarti pendapatan masyarakat semakin berkurang seperti itu. Jadi kita lihat menurut sensus, perhatikan sensus ini tahun 2020 bulan September sudah 270,20 juta jiwa, ya, laju pertumbuhan penduduk 1,25%. Nah, ya, bisa Anda perhatikan di tabel ini. Pendapatan per kapita kita 2017 naik, 2020 sudah menurun kembali, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, explanatory. Penelitian ini berguna untuk menjelaskan penyebab yang melatar belakangi suatu keadaan tertentu. Apa penyebab atau yang melatar belakangi suatu kemiskinan misalnya? Apa pengaruh kemiskinan terhadap peluang hidup manusia? Ya, seperti itu. Jadi misalnya, mengapa banyak kejahatan? Karena mungkin karena kemiskinan semakin bertambah. Kita lihat ini contoh-contoh kejahatan yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Banyak macam-macamnya. Ya. Jadi setiap ada suatu fenomena, berarti ada yang melatar belakanginya. Jadi semakin banyak yang menjamret menurut, katakanlah penipuan dan segala macam, itu adalah pengaruh dari suatu kemiskinan masyarakat. Ya, jadi kejahatan itu bukan karena hobi, tapi karena situasi yang membuat jadi seperti itu. Evaluatif, penelitian itu berguna untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang sudah dicapai dari awal program. Ya, misalnya setelah ada penelitian tentang bagaimana BOS dilaksanakan, apakah dapat mengurangi anak putus sekolah,
Ini ada data-datanya. Nah, dievaluasi, namanya evaluatif. Maka setiap program pemerintah dievaluasi sejauh mana efektivitasnya. Sama dengan seperti yang sekarang ini, bantuan UMKM itu apakah memang mengurangi jumlah kemiskinan atau tidak, itulah dievaluasi, ya. Kemudian yang berikutnya prediktif, memprediksi, memprediksi apa yang kemungkinan terjadi. Penelitian sosial ini berguna untuk memprediksi fenomena sosial tertentu yang mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau di sini saya buat contoh, setelah adanya akibat lumpur panas Sidoarjo, kemudian bagaimana untuk yang akan datang. Ya, kalau keluar semua lumpurnya, apa kan yang terjadi masa mendatang? Sama dengan situasi yang sekarang ini. Kalau seumpamanya melonjak, ini masa-masa hari raya, yaitu lonjakan COVID-19. Bagaimana nanti di bulan 6? Bagaimana nanti di bulan Juli? Apakah nanti tatap muka atau tidak? Memprediksi. Jadi kita dapat prediksi kalau COVID melonjak sekarang dan mengganas di bulan 6, kemungkinan di bulan 7 prediksinya kita tidak akan tatap muka dan kita tetap nanti masih daring seperti biasanya. Itulah contoh prediksi. Ya. Jadi prediksi itu biasanya tidak jauh-jauh. Ini ada gambar-gambar tentang lumpur Sidoarjo. Berikutnya, ada sejumlah manfaat lain yang dihasilkan dari sebuah penelitian sosial. Yang pertama itu salah satu untuk menemukan terbaik dalam memecahkan suatu masalah tadi sudah. Bagaimana cara memecahkan masalah? Lakukan penelitian. Menganalisa gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dianalisis apa penyebabnya, bagaimana solusinya. Memprediksi tadi sudah, itu akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Mencari sebab akibat dari suatu masalah, ya, apa akarnya. Tidak mungkin ada api, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya, seperti itu. Jadi mencari sumber, mengetahui keberhasilan atau pencapaian suatu program, itulah evaluasi tadi, sejauh mana sudah berhasil. Kemudian memberikan sumbangan pemikiran agar penelitian sosial dapat mendorong progres. Progres ini artinya kemajuan. Ya. Jadi sesuatu ada perubahan sosial, apa nanti yang dapat disumbangkan kepada masyarakat sebagai hasil, ya, dari penelitian itu. Oke, baik. Pahami apa yang sudah disampaikan, jadi perhatikan kembali. Anda cukup menulis ini mulai dari judul, kemudian buat keterangannya ini. Yang namanya gambar-gambar seperti ini tidak perlu, ya, tidak perlu, seperti tidak perlu kau gambar-gambarin atau kau tulis. Ini nomor 2 sampai di sini, ini nggak perlu, ini perhatikan, ini nggak perlu, ini perlu, ini tidak. Nah, ini ditulis, ini nggak usah, ini nggak usah. Begitu dan seterusnya. Ini juga yang namanya gambar-gambar tak perlu kau laksanakan untuk ditulis dalam catatan. Ini perlu ditulis. Maka Anda cukup menuliskan dalam buku catatanmu, nanti akan ada pemeriksaan saya sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selalu ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.